Kita masih membahas mengenai pembenaran. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa apa yang saya jelaskan ini, atau yang saya jelaskan sejak 2 pertemuan yang lalu, itu penjelasan yang tidak biasa ada. Sungguh hal yang agak keluar dari apa yang dipahami orang selama ini. Dan itu sungguh-sungguh menakjubkan, karena Tuhan menyingkapkan hal yang tidak pernah kita pahami selama ini. Sebab kalau berbicara mengenai pembenaran, kita memiliki asumsi bahwa otomatis menjadi Kristen kita dianggap benar. Itu salah. Minggu lalu saya menjelaskan bahwa ketika firman itu disampaikan, kamu dibenarkan bukan karena berbuat baik. Ayat itu ditujukan kepada jemaat Roma yang sedang dalam satu kondisi tertekan, tertindas, teraniaya, terancam oleh karena mereka mengikut jejak Tuhan Yesus. Karena mereka mengikut jejak Tuhan Yesus. Jadi dikatakan bahwa mereka orang-orang yang dibenarkan karena mereka telah membuktikan kesediaan mereka mengikut Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatan baik. Orang-orang Kristen ini tidak memiliki domba yang disembelih sebagai jalan penghapus dosa. Mereka tidak memiliki Taurat yang melaluinya dijanjikan dapat membuat hidup mereka diberkati dan selamat. Mereka memiliki darah Tuhan Yesus yang tentu saja bagi orang Yahudi dianggap sebagai darah cemar, darah haram, karena itu darah orang yang menentang dan menghujat Allah. Tentu saja bagi orang-orang Yunani dan orang-orang Roma sebagai kebodohan mempercayai darah dari seorang penjahat. Orang Kristen tidak memiliki hukum yang dimaksudkan untuk membuat hidup menjadi tertib. Bagi orang Yahudi, hukum yang dapat membuat mereka bisa diterima Allah. Tetapi mereka memiliki darah Tuhan Yesus dan cara hidup Tuhan Yesus yang mereka teladani. Dan itulah yang membuat mereka dibenarkan. Dibenarkan oleh iman. Nah sekarang masalahnya apa itu iman? Kan saya harus bicara lagi, saudaraku. Nah saudaraku sekalian, ini pokok penting dalam gereja. Kita harus memahami secara benar, tapi juga harus berhati-hati. Sebab kalau kita bertemu dengan kata pembenaran atau dibenarkan, pasti ini konteksnya adalah mengenai keselamatan. Pasti konteksnya mengenai keselamatan. Dan kita semua telah sepakat dan memang demikian adanya, bahwa keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Jadi setiap kali membicarakan keselamatan, maka hal pembenaran tidak akan pernah terlewatkan. Nah saudaraku sekalian, kata dibenarkan itu, ini istilah hukum, ya. Justificatio dalam bahasa Latin, dikaios di dalam bahasa Yunani, sadak dalam bahasa Ibrani, yang artinya membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Sehingga orang tersebut dinyatakan tidak bersalah atau dinyatakan benar, sehingga tidak pantas untuk dihukum. Jadi pengertian pembenaran adalah membebaskan seseorang dari tuntutan hukum, sehingga orang tersebut dinyatakan tidak bersalah
atau dinyatakan benar sehingga tidak pantas untuk dihukum. Dan biasanya yang menyatakan orang tidak bersalah, yang menyatakan orang tidak pantas untuk dihukum adalah hakim. Hakim setelah melewati proses mekanisme peradilan yang benar. Jadi pembenaran atas seseorang bisa dinyatakan sah bila ada pembuktian bahwa orang tersebut memang berhak untuk menerima pembenaran dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saudaraku sekalian, sebagai hakim, keputusan Allah pasti adil berdasarkan koridor hukum yang benar di dalam diri Allah, dalam diri pribadi Allah yang maha adil dan benar. Dalam hal ini Allah sendiri adalah hukumnya. Berhubung Allah adalah Allah yang adil, maka semua tindakan Allah pastilah berdasarkan format keadilan di dalam dirinya itu. Ingat bahwa Allah adalah Allah yang tertib, Allah yang tidak pernah bertindak sembarangan, Allah yang memiliki rule, memiliki order, memiliki tatanan di dalam dirinya. Tentu dalam dirinya ada hukum keadilan, dan Allah tidak bisa menyangkali keadilan di dalam dirinya ini. Dan semua tindakan Allah bisa dibuktikan benar, sebab di dalam dirinya ada rule, ada hukum yang dengan ketat ditegakkan. Saudaraku sekalian, dalam Alkitab kita menemukan bagaimana Allah bertindak dengan integritas yang mengagumkan, yaitu ketika Adam dinyatakan bersalah, maka ia diusir dari Taman Eden sebagai satu gambaran manusia dipisahkan dari diri Allah. Dengan demikian Allah tidak bisa dipersalahkan. Allah tidak kolusi dan nepotisme. Dia Allah yang adil. Nah, kalau Allah sekarang harus mengampuni, sekarang Allah harus memberikan pembenaran, harus ada perangkat yang jelas sebagai landasan untuk bisa memberikan pengampunan kepada manusia. Ingat dulu ketika Allah mengusir Adam, ada alasan yang jelas, ada landasan yang jelas. Allah harus mengusir manusia. Sekarang ketika Allah harus mengampuni manusia, Allah juga harus memiliki landasan yang jelas untuk bisa mengampuni itu. Demikian pula dengan pembenaran, manusia tidak bisa dibenarkan tanpa perangkat yang menjadi dasar asas keadilan. Allah tidak bisa berkata langsung bahwa manusia bisa dibenarkannya berdasarkan selera. Tidak bisa. Tapi pasti berdasarkan hukum yang di dalam diri Allah ditegakkan dengan ketat. Jadi tidak mungkin Allah melakukan tindakan di luar hakikatnya. Amin. Allah yang memiliki sistem hukum dan rule, ya, ia akan menyatakan salah atau benar berdasarkan prinsip-prinsip keadilan di dalam dirinya. Nah, saudaraku sekalian, penebusan oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib merupakan jalan pembenaran manusia. Kematian Tuhan Yesus membatalkan semua tuntutan hukum atas manusia yang bersalah. Tetapi ini hanya baru satu pihak. Kita tidak boleh hanya melihat satu pihak ini. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus, iblis tidak bisa mendakwa manusia lagi, baik manusia di perjanjian lama, ya, maupun perjanjian baru. Oke. Tadi penjelasan saya dari awal sampai pertengahan ini jelas bahwa Tuhan tidak mungkin melakukan tindakan tanpa hukum, tanpa tatanan, ya. Amin ya saudara. Amin. Kalau Allah mengusir Adam itu ada alasannya. Sekarang kalau Allah membenarkan juga ada alasannya. Biasanya yang melakukan
keputusan pembenaran itu hakim. Tentu dalam proses peradilan yang benar, ya. Dan Allah pun bertindak pasti seperti itu. Ini maksud saya. Jadi dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, saudaraku, ya, umat PL dan umat PB, ya, saudara, ini perjanjian lama baru, ini nggak bisa didakwa lagi, ya. Pendakwaan itu kalau menurut saya kemungkinan paling besar adalah 3 orang yang diangkat Tuhan tanpa proses. Tanpa proses. Diangkat saja. Padahal semua orang harus masuk ke dalam Hades di bawah kekuasaan iblis. Tapi yang 3 itu diangkat. Maka Allah mendakwa dia siang dan malam di hadapan Allah. Di hadapan Allah loh. Atau maksud dari itu selain 3 orang tadi, itu semua orang saleh di perjanjian lama yang ada di Hades yang tidak nyaman. Mereka didakwa di situ. Mereka tidak berhak masuk ke Hades yang nyaman karena mereka semua bersalah. Dan darah domba yang disembelih tidak bisa menyucikan. Tidak bisa menyucikan. Nah, ini gobloknya orang-orang Yahudi yang sampai hari ini masih menyembelih domba dengan maksud darah domba itu bisa menghapus dosa. Tidak bisa menghapus dosa. Darah domba tidak bisa menghapus. Darah domba hanya voucher. Yang bisa menghapus darah domba, yang bisa menghapus dosa manusia adalah darah Tuhan Yesus. Amin. Jelas ya saudara. Nah, iblis tidak bisa mendakwah, betul. Dan umat perjanjian baru dibebaskan dari dakwaan. Karena semua dosa dipikul di kayu salib. Itu baru satu aspek. Itu baru satu aspek. Sebab pembenaran ini punya maksud. Pembenaran ini ada tujuan. Kalau orang dibenarkan tanpa mengerti tujuan pembenaran, nggak bisa. Allah hanya diperalat. Halo? Makanya kalau saya boleh memintas buru-buru ya, boleh memintas dulu ya saudara. Kan Paulus berkata, ini penjelasan saya minggu lalu, kamu dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman. Betul nggak saudara? Karena iman. Iman itu apa? Iman itu kan penurutan terhadap kehendak Allah, bukan terhadap hukum loh. Betul? Memang kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum. Betul? Kita satu pihak dibebaskan karena semua dosa dipikul oleh Tuhan Yesus, semua kesalahan dipikul oleh Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa, pembebasan itu, pembenaran itu memiliki tujuan. Ya. Tujuannya apa? Manusia dikembalikan ke rancangan semula. Bagaimana dikembalikan ke rancangan semula? Bukan melakukan hukum, tapi mengikut jejak Tuhan Yesus. Mengikut jejak Tuhan Yesus. Makanya orang yang dibenarkan tidak boleh sembarangan. Di Roma pasal 8 dikatakan, kamu berhutang. Bukan melakukan hukum. Berhutang bukan untuk melakukan hukum. Berhutang hidup menurut roh. Betul? Nangkap maksud saya? Berhutang bukan untuk melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan bukan melakukan hukum. Tetapi kita berhutang untuk hidup menurut roh. Maka jadi Kristen yang dibenarkan itu berat. Berat. Nah, kalau dihembuskan angin surga palsu maksudnya, Tuhan telah mati di kayu salib, sudah beres, merdeka, gitu ya. Coba bayangkan betapa itu melecehkan Tuhan. Tujuan pembenaran itu apa? Supaya engkau dikembalikan ke rancangan semula. Jadi orang yang dibenarkan itu berhutang. Ini saya sudah memintas. Ini semua benar. Roma pasal 8 itu begitu. Soal pembenaran kan di Roma rata-rata ayatnya. Kalau pembenaran itu membuat orang Kristen dengan mudah selamat, dengan mudah menjadi manusia yang disambut Allah sebagai anak-anaknya, bertentangan dengan yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan berkata, ikut aku, hitung dulu anggarannya. Sulit loh. Betul? Tuhan, sedikit saja kau orang yang selamat? Sedikit, hampir nggak ada. Kan begitu. Berusahalah. Mau jalan sempit.
Ini kan jelas. Nuansanya sulit, nuansanya berat. Kok bisa? Di Roma lalu dibenarkan bukankah perbuatan baik, lalu gampang. Pasti salah loh. Orang cuma lihat kitab Roma untuk mencari penggampangan. Jadi pembenaran yang ditafsirkan banyak orang itu penggampangan. Nangkap ya saudara? Jahat loh, itu jahat loh. Akhirnya tujuan keselamatan bisa nggak dicapai. Setiap orang rileks, tiong-tiong, santai. Begitu you masuk hidup sebagai umat perjanjian baru yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kamu dibeli. Kamu tidak punya hak lagi. Kamu tidak punya hidup. Maka Tuhan berkata, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku, lalu jadikan semua bangsa muridku, orang-orang yang percaya kepadaku, yang kutebus, yang menjadi milikku, yang menjadi hakku, harus kurubah seperti yang aku mau. Ikuti jejakku. Bukan karena melakukan hukum, karena mengikuti jejakku. Kalau Anda membaca dalam Alkitab, kitab Roma juga, bukankah Abraham juga dibenarkan bukan karena perbuatan? Iya, tetapi Abraham menurut sudah keluar dari Ur Kasdim itu. Sudah keluar dari Ur Kasdim, jangan lupa itu. Nah, ini nanti mesti dibedah khusus mengenai ini. Udah gemes saya kalau udah ngomong begini. Ini kesalahan fatal, membuat orang nggak jadi Kristen, terus tiong-tiong gitu, terus bisnis gereja jadi laku. Bisnis gereja jadi laku itu. Coba ke gereja enak. Selamat. Hidup akan diberkati. Sakit hidup akan sembuh. Enak. Bener-bener dah. Ngawur sekali. Saya kira saudara juga korban dari kebodohan itu. Betul nggak? Kok bisa lo relax lo? Oke, kita sekarang ngomong yang lain dulu soal bola. Minimal kita itu harus satu-satu. Minimal harus satu-satu. Lawan musuh itu nggak boleh 0-1 kita kalah. Minimal 1-1. Ini pendeta mau ngomong apa lagi ya? Minimal kita ini harus 1-1. Minimal. Misalnya kesebelasan A sama B. Anda A ya, musuh B ya. Dia memasukkan bola, betul nggak? Anda kalah dong. Waktu yang tersedia misalnya 60 menit. Waktu ini panjang enggak? Bagi si musuh panjang, bagi Anda pendek. Wah, kita ngotot supaya bisa menang kan? Minimal 1-1. Padahal mestinya kita 2-1. Kita itu sebenarnya sudah kalah. Kita itu sudah kalah. Kenapa? Watak kita jelek. 0-1. Menang dia loh. Kita itu sudah kalah. Adam yang kalah 0-1. 0-1. Untung Tuhan mati di kayu salib memberikan kesempatan permainan diperpanjang. Oh, paling bisa Pak. Percaya, Anda belum pernah dengar yang begini kan? Saya juga belum tahu. Tapi hikmat itu pasti memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa, yang menakjubkan. Adam sudah kalah 0-1. Tuhan datang. Bukan begini, ya jebret jadi 0, kita jadi 2. Enggak, itu salah tuh. Saya ulangi ya. Hebat nggak? Tepuk tangan dulu saudara. Ini teolog-teolog pusing lihat ini. Ini Lucifer yang jatuh.
Aduh, jangan pakai nama Lucifer, enggak ada aku. Pakai nama Kunyo aja. Karena Lucifer itu kan gelar sebenarnya. Ini Kunyo. Ini Adam. Kita kan di sini, saudara. Ini 1, ini 0. Kita sudah kalah. Sudah kalah. Tuhan mati di kayu salib, jebret. Itu nggak berubah begini nih. Nih salib ya di sini. Ini jadi 0, ini 1, gitu kan? Ku menang. Kalau umat pemenang kan begini. Ini namanya dalal. Tetapi yang benar masih 0-1. Masih begini posisi yang benar. Tetapi babak kedua. Nah, itu bagus, babak kedua. Jadi babak pertama itu kalah nenek moyang kita. Nih, dengerin baik-baik nih. Jadi sekarang bagaimana ini jadi minimal 1-1. Yang benar itu 2-1. Jangan menganggap bahwa ini berubah gitu. Coba dari 0-1. Tadi mana tadi? Dari 1-0. Nggak bisa. Wah, sudah kalah. Enggak. Tuhan memberi peluang untuk permainan babak kedua. Tepuk tangan untuk kebenarannya. Pelan-pelan ya, sampai ngerti gitu. Pembenaran itu apa. Jadi kalau saudara lihat ya, di gereja-gereja pada umumnya atau komunitas Kristen, kalau kebaktian ku menang, iblis dikalahkan, itu kan kesannya sudah diganti 0-1, 1-0. Tidak. Masih posisi 0-1, cuman babak kedua. Tetapi Tuhan memberikan kita perangkat untuk bisa nilai 2-1, 3-1, atau 4-1. Sebab kalau dalam percaturan, saudaraku, Kunyo ini kan nggak bisa bilang, oh Tuhan Yesus 1-0. Enggak, karena iblis belum pernah diadu sama Tuhan Yesus pada sebelumnya. Manusia yang diadu. Betul? Manusia diadu, manusia kalah. Tuhan Yesus menang. Tuhan menang sebenarnya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk manusia. Untuk manusia. Ya kalau mau dikatakan ya 1-0 Tuhan Yesus menang sama iblis. Tapi itu nggak akan ngepek kalau kita tidak menang. Maka Tuhan mengatakan seperti aku menang, kamu menang. Dan itu di tulisan Tuhan Yesus di kitab Wahyu. Setiap surat yang ditujukan kepada jemaat ada kata menang. Kamu harus menang seperti aku menang. Barang siapa menang. Gitu loh. Seperti aku menang, kamu harus menang. Begitu. Ini direnungkan dulu. Tadi pada waktu saya pertama ngomong, kita paling tidak 1-1. Mestinya 2-1. Anda bingung ya? Sekarang nggak bingung kan? Tapi pasti tadi nggak tahu kan? Pasti nggak tahu. Jadi Tuhan Yesus menang di kayu salib itu bukan membuat posisi angka jadi kedudukan 1-0, tapi perpanjang itu atau babak kedua itu, saudara. Babak kedua itu. Nah sekarang saudara mau masuk nggak di gelanggang pertandingan? Atau mau jadi penonton? Anda bayangkan kalau penonton di tribun bisa menang, aku menang. Lu bukan pemain, lu teriak menang. Kira-kira bodoh atau tolol? Dua-duanya. Oke, saya teruskan ya. Ini nggak sederhana ya.
Jadi kalau bicara soal kita dibenarkan gitu, itu nggak sederhana gitu, nggak sederhana, saudara. Dulu waktu saya kecil nih ya, waktu SD kelas 5 atau kelas berapa itu masih SD pokoknya. Saya kan di rumah kami itu kan kita ini keluarga musik ya, saudara gitar ya. Satu kali gitar itu bunyinya nggak karu-karuan, saudara. Saya gimana ya bisa suaranya bisa. Kan saya belum bisa setel, tapi sudah bisa main di A. G-nya pun mencet satu ujung gitu masih kecil. Tapi SMP saya udah main band. Lagunya dangdut. Itu dangdut baru keluar gitu. Seperti begadang, jangan begadang, yang waktu itu gitu loh ya. Masih begitu tuh. Ya itu saya main, atau lagu-lagu perjuangan gitu. Engkau muda, udara remaja, nane, engkau turut jejak pemuda. Yang itu lagunya. Terus pasang mata bola gitu ya. Kalau pasang mata keranjang sih nggak ada sih. Oke. Kan saya pengen setel gimana ya bisa. Akhirnya ada satu gitar yang nggak fals. Saya taruh. Jebret. Saya taruh. Saya samakan itu. Arah putarannya. Set. Sama kan? Tahu nggak? Putaran itu kan ada. Ya. Saya arahnya saya samakan semua supaya bunyinya sama. Yang gini tuh loh. Nah ini. Saya puter gitu. Arahnya saya samakan dengan yang satu. Satu miring ke atas, satu miring ke sini saya samakan. Udah. Jelek. Nggak bunyi. Jelek. Aduh tolol bener, kenapa nggak bisa? Ternyata bukan soal sama atasnya. Berapa kali harus diputer. Itu waktu masih muda tuh. Belum kelas 5 kali, masih kecil banget tangan, masih kecil tangan saya. Tapi sudah ngerti gitu, putar dipasin. Baru itu peristiwa itu betul-betul saya alami loh. Dan itu menggores dalam hati saya. Menggores dalam sampai saya ingat terus. Jadi kadang-kadang kalau pas muter gini jadi ingat waktu kecil aku goblok gitu ya. Ternyata bukan soal arah putaran sama, tapi berapa kali harus diputar sampai sampai begitu gitu, saudara. Nah, jangan Anda juga memandang Alkitab begitu simpel, pembenaran, dibenarkan, lalu sudah dibenarkan, beres. Kan tolol. Mensimplifikasi begitu tuh bodoh. Dan untuk membela teologi ini muter-muter sampai tebal-tebal buku. Anda boleh buktikan, baca. Kalau Anda nggak pusing, you hebat banget. Buku yang tebal-tebal untuk membela pembenaran yang sederhana itu. Supaya nggak dibuat sederhana, dibuktikan dengan berbagai argumentasi. Tebal-tebal buku teologi. Ibu, bapak-bapak yang pintar baca. Yang pintar aja baca, pusing. Apalagi ibu-ibu. Nggak bisa. Tapi kalau ini nangkep nggak nih? Nangkep. Dibenarkan oleh iman. Nah nanti saya mesti ngomong lagi. Iman itu apa? Kembali lagi. Ntar tunggu ya. Oke, sekarang kita pelan-pelan. Dengan pembenaran oleh korban Tuhan Yesus, maka tidak ada manusia yang bisa membanggakan kesalehannya. Sudah 0-1 kok. Udah kalah. Udah 0-1. Udah kalah. Sebab kesalahan manusia bukanlah suatu yang bernilai untuk mampu membuat orang selamat. Tidak. Sebaik apapun manusia, nggak ada nilainya. Seperti kain kotor. Kenapa seperti kain kotor? Karena begini, saudara. Kan begini. Ingat gambar yang ini nih. Oke. Anda mau baik sebaik apa? Nggak sejahat setan kan? Mau sebaik apa? Begini? Lumayan begini? Tidak, maksudnya harus seperti ini. Kurang dari ini, jelek, udah. Harus mencapai ini. Kalau nggak begini, udah. Atau mendekati bulat, tapi nggak bulat, tetap nggak bisa. Corpus delicti.
Sebenarnya ya, penjelasan ini itu susah banget ditulis. Susah. Kan masuk buku teologi ditulis 0110. Itu kan. Itu kan susah ya. Tapi kalau saudara ikuti saya khotbah begini, oh iya. Masuk akal nggak? Tapi kalau di buku begini, sebenarnya manusia itu 01. Nanti 10, 11, pusing. Tapi ini gambaran yang bagus loh. Perpanjangan, waduh. Yang betul bukan perpanjangan ronde tadi. Ada babak kedua, ronde kedua. Tuhan itu membuka ronde baru, babak baru. Babak untuk menjadi pemenang. Nah yang ngawur itu kan kalau begini, kamu umat pemenang, gitu loh. Itu sudah ngawur banget. Nggak jelas menangnya apa gitu, saudara. Wah, kalau kebenaran ini bisa sampai ke telinga banyak orang, ya, orang Kristen tuh hebat ya, saudara. Amin, hebat. Kemarin saya mengajar etika terapan, saya berkata semua jemaat harus punya kecerdasan, sehingga bisa memutuskan ini benar, ini salah di dalam bidangnya. Misalnya Anda seorang perbankan di bidang perbankan, lalu Anda bertanya, Pak ini salah nggak, ini nggak, saya nggak bisa jawab loh. Kecuali saya mesti belajar perbankan dulu baru saya tahu. Betul nggak, saudara? Iya dong, saya bukan orang bank gitu. Ada seorang tenaga medis, Pak ini dosa nggak nih Pak? Apa? Praktek begini. Saya harus tahu banyak lengkap baru saya bisa ambil keputusan. Dan banyak itu. Etika terapan, etika periklanan, etika teknokrat, orang yang di bidang teknologi, sekarang IT, periklanan, kan banyak itu. Kan banyak saudaraku. Nah kan pendeta nggak bisa menyelami seluruh masalah. Maksud saya belajar macam-macam, forex, saham, betul? Jadi kita nggak bisa dong, Pak forex dosa nggak? Oh dosa, belajar forex dulu deh. Apa sih itu? Gitu. Tapi dengan mengerti firman tiap hari itu, Anda cerdas. Dan Anda punya tanggung jawab untuk memecahkan masalah-masalah Anda di bidang Anda. Landasannya tetap Injil. Nah itulah tugas saya. Kecuali etika terapan itu di lingkungan pendeta. Etika pendeta. Nah itu bidang saya deh. Udah pasti karena saya berkecimpung di situ. Tapi kalau etika perpajakan, waduh saya mesti tanya dulu pajak. Belajar pajak dulu sampai saya bisa menjawab secara tuntas. Pak, saya salah nggak nih Pak kalau saya nggak bayar pajak sepenuhnya? Salah. Tapi gini Pak, saya untung cuman 1%. Pajak 2,5%, saya bangkrut nih Pak. Ini pun kalau nggak omset besar saya nggak bisa hidup Pak. Nah, coba gimana masalahnya? Kalau Anda punya barang yang Anda kirim, lalu feedbacknya setelah 3-4 bulan, harus laporan pajak tiap bulan, gimana coba? Masalah banyak di situ. Tapi masing-masing bidang harus punya kecerdasan. Seperti kebenaran ini, harus Anda mengerti, semua harus cerdas. Jangan buku tebal-tebal yang tahu hanya orang-orang tertentu. Ya. Bulet-bulet gak karu-karuan, saudaraku sekalian. Kayak sungai Ciliwung yang kotor berantakan. Beku-bekan, susah. Ya. Oke, saya teruskan ya. Kalau tidak ada pembenaran, maka perbuatan baik bagaimanapun tidak berarti sama sekali. Tapi dengan adanya pembenaran, maka perbuatan baik memiliki nilai yang diharapkan akan terus menjadi sempurna. Nah, pembenaran memiliki 3 dimensi, saudara. Dimensi pertama, itu dimensi masa lalu atau past. Artinya bahwa korban yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, merupakan tindakan sekali untuk selamanya bagi pembenaran manusia yang berdosa. Sebab juga kali manusia pertama salah, harus juga sekali itu harus menang. Jelas? Nangkep ya saudara? Fair gak ini? Fair. Fair, ini fair sekali, cengli ya. Tuhan Yesus tidak perlu disalibkan kedua kali atau bolak-balik naik ke kayu salib. Karyanya yang sekali itu membuahkan kemungkinan semua manusia
semua manusia bisa dihakimi. Ini dengan salib ini ya. Ini orang PL, orang PB. Dengan salib ini orang PL bisa dihakimi. Lalu bisa masuk dunia yang akan, oke, langit baru, bumi baru, tapi jadi anggota masyarakat. Kalau kita diselamatkan, tidak lagi dihakimi antara selamat tidak selamat, pasti selamat. Bagi yang sungguh-sungguh hidup dalam iman loh, untuk menjadi keluarga Allah. Ini pejabat. Sekarang yang salah Om Adam, Opa Adam. Semua manusia begitu gampangnya masuk neraka semua. Tidak ada keselamatan di luar Kristen. Nanti dulu, selamat itu apa dulu, jangan buru-buru. Tidak ada keselamatan di luar Kristus, setuju? Tidak ada keselamatan di luar Kristus, betul. Tetapi kalau untuk masuk dunia akan datang dihakimi, itu bisa. Karena darah domba itu voucher dari darah Tuhan Yesus. Dulu juga saya jadi pendeta pokoknya berpikir di luar orang Kristen masuk neraka. Sekarang orang Kristen pun tidak sedikit yang masuk neraka. Sedangkan mereka yang berbuat baik bisa masuk di langit baru bumi baru sebagai anggota masyarakat. Dengan salib ini maka diselamatkan, dikembalikan ke rancangan semula. Kalau proses itu berlangsung, maka manusia menjadi keluarga kerajaan Allah, jadi pejabat. Perbuatan baik jadi berarti di sini. Karena bisa dihakimi perbuatan. Logikanya ya saudara, kesalahan seseorang Adam. Masa semua orang yang tidak mengerti apa-apa binasa. Kecuali dia memang tidak mau berbuat baik. Tuhan itu adil saudaraku, adil sekali. Sangat adil. Kalau bicara begini nanti kita ngomong soal penghakiman lagi ya. Pasti ditambahin lagi hikmat-hikmat yang baru yang Tuhan berikan. Makanya bagi orang-orang saleh di perjanjian lama, ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke kerajaan maut, langsung dibawa. Betul nggak? Dibawa ini. Kalau begitu sudah ada pengadilan dong Pak. Ya, faktanya sebenarnya sudah ada. Faktanya sudah ada. Karena bayangan kita pengadilan itu begini. Dok, ayo. Jambrong, masuk. Dok, udah. Kamu, Tinus. Nah, dok, sono. Sebenarnya dengan hidup di dunia ini, orang sudah membawa dirinya ke penghakiman. Jadi begitu mati, ini ada 2 pintu nih. Ini ada film YouTube, dikasih film misalnya gitu. Hidupmu begini, kira-kira masuk sini. Dengan kelakuan begini kau pantasnya masuk mana coba? Itu dengan sendirinya dia akan milih jalannya. Sini dong, iya udah situ aja. Nangkap maksud saya? Udah berlangsung. Dan lagi pula kalau sampai Tuhan menghakimi kan nggak perlu bukti-bukti, nggak perlu dalam sekejap kan ketahuan. Sekarang komputer sekarang aja bisa langsung memberikan data, apalagi Tuhan. Nah makanya dibayangkan begini saudara, kalau saya bicara soal ini ya, begitu mati lalu ada film, ya, ini begini, gampang kok itu, gampang. Ini film di sini, ini pintu, ini surga, ini neraka. Oke sebentar. Biar seru ada merah-merahnya dulu sini. Supaya ketahuan. Lalu saudara, begitu saudara, ini kan, filmnya muncul di sini, filmnya. Di gambar. Jadi gini, begitu anak kita lihat. Hidupmu dari bayi sampai tua begini. Dah.
Kira-kira pantasnya kamu masuk sini atau masuk sini? Berani nggak kira-kira pantasnya sini lalu aku pilih itu? Itu malaikat sudah begini. Berani masuk gua tusuk lo. Betul nggak? Ayo, orang tuh dengan sendirinya. Kalau Anda membayangkan ini, Anda akan hati-hati dalam hidup ini. Hati-hati dalam hidup ini. Anda bersyukur kan hari ini lihat ini kan? Ya, bayangkan aja. Anda itu membuat film Anda sendiri. Anda sutradaranya, Anda penulis transkripnya, dan ada pemeran utamanya, pemeran pembantunya. Figurannya. Udah. Betul nggak saudara? Ini yang ngomong-ngomong begini juga paling di SK. Di luar sana Anda nggak lihat ini. Yang Anda lihat itu makanan, tontonan, baju. Betul nggak? Ya bukan nggak boleh, ntar kita setelah ini kita makan boleh. Tapi sebenarnya begini loh. Pikirkan, renungkan baik-baik. Nah, kalau ini masih tertutup pintunya, ini tertutup ya, karena belum mati kan? Masih tertutup. Anda masih punya peluang kan merubah cerita. Jadi itu episode pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam jelek. Sekarang Anda kan usianya sudah 40 tahun. Tinggal 12 episode. Oke gini aja, anggaplah kita punya 60 episode ya kan. Saja deh. Ya. Jadi satu setengah tahun itu satu episode. Oke. Jadi kira-kira 75 tahun gitu ya, udah saya kasih gampangnya deh ya. Oke. Anda episode 1 sampai episode 40 itu berantakan, 1 sampai 30 berantakan. Saya khawatir 1 sampai 59 udah berantakan, itu satu udah gak ketolong. Itu nggak ketolong, percaya. Pokoknya makin kecil sisa episodenya itu makin nggak ketolong. Saya begini bukan membuat bapak-bapak itu jadi kurang optimis ya. Kan Opung optimis ya Opung ya. Oh siap. Optimis Opung? Kurang tegas Opung. Optimis Opung? Siap. Bagus. Ini kayaknya episodenya sudah berubah sejak 4-5 tahun yang lalu. Sejak beliau ke Rehoboth tuh udah berubah, skripnya udah berubah, ya, skenarionya udah dirubah sendiri, dia rubah sendiri dia. Udah ceritanya udah berubah, ya. Kalau kemarin dulu filmnya itu episode dia jadi penjahat, jadi aktor antagonis. Sekarang udah jadi pendekarnya, ya. Oke, mantap ya, mantap. Oke, gimana kita lanjutkan episode kita? Yang nggak mau nggak apa-apa, ke Tanah Kusir besok pagi. Nah masalahnya kita tidak tahu berapa episode hidup kita masing-masing. Itu masalahnya. Kan beberapa waktu yang lalu kan ada film-film sinetron yang nggak habis-habis episodenya. Aku lihat begini, saya lihat tuh ibu-ibu itu dibodohin sama itu episode. Nanti ini tambah satu lagi. Mau diputer-puter, penjahatnya nggak mati-mati. Terus diputer-puter terus itu. Udah habis nih. Nanti kedua. Ada kedua lagi, orang yang sama. Kok lucu ya? Itu cerita sinetron yang bisa diperpanjang. Tapi kalau saudara punya episode hidup, itu nggak bisa diperpanjang. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu berapa episode saudara punya hidup. Ya. Siapa tahu yang ada di sini tinggal setengah episode. Jadi pembenaran masa lalu atau dilihat dari aspek masa lalu itu dikerjakan sekali oleh Tuhan Yesus, selesai. Ya. Yang kedua, pembenaran aspek sekarang, present. Bagi mereka yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar, yang sama artinya memiliki iman yang benar, maka ia menerima pembenaran lewat sebuah proses.
Tadi sudah saya katakan, ini saya mau jawab. Dibenarkan oleh iman, betul? Masalahnya malah apa itu iman? Iman datang dari? Pernah oleh firman? Kristus. Proses nggak? Proses. Nggak tahu kenapa jadi koclok begitu ya. Masih bersama saya nggak, saudara? Oke. Dibenarkan oleh iman. Iman itu apa? Kita harus jelaskan kan? Penurutan terhadap kehendak Allah. Iman datang dari pendengaran oleh, pendengaran oleh firman Kristus. Mendengar firman proses nggak? Proses. Untuk punya iman mendengar. Oleh sebab itu pembenaran itu proses nggak? Proses. Jadi saya harus mengatakan bahwa seseorang dibenarkan ketika memiliki iman. Dan seorang memiliki iman ketika dia mendengar firman. Seorang mendengar firman kalau dia serius berusaha untuk itu. Ingat, Anda kehilangan duit, Anda boros duit, kehilangan duit. Anda boros waktu, yuk kehilangan bagian hidup. Mendengar firman itu perlu waktu. Nah, di sini Anda perlu mengisi waktu dengan seksama, hargai waktu. Dibenarkan itu jadi proses. Ayo, setuju nggak nih? Nggak bisa enggak? Lalu coba bayangkan selama ini kalau kita begitu mensimplifikasi kebenaran. Dibenarkan oleh iman. Udah benar kita. Iman itu apa dulu kita nggak pernah membedah. Diselamatkan oleh iman. Apa itu selamat? Jadi kalau begitu, yang namanya lahir baru, yang namanya memiliki iman, itu misteri. Setuju? Betul? Misteri yang tahu cuma Tuhan. Sebab pembenarannya oleh Tuhan, bukan manusia. Nggak bisa gampang kita telah dibenarkan. Siapa dulu kita itu? Kan nggak semua jemaat Roma juga dibenarkan pasti. Ada yang tidak dibenarkan, betul? Yang nggak setia, yang murtad, nggak dibenarkan. Setuju? Pasti. Nah, jangan cari gampangan, jangan cari gampangnya dengan mengatakan, iya tapi yang nggak dibenarkan itu karena nggak dipilih. Ya, kan? Halo? Kan orang mau gampangnya gitu loh. Nah, Anda masih bersama saya nggak? Jadi pembenaran itu juga misteri, lahir baru itu juga misteri. Kapan orang punya iman yang benar, itu juga misteri. Siapa yang bisa lihat? Tuhan. Tetapi bagaimanapun orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, dikembalikan ke rancangan semula, memiliki stempel pengakuan dibenarkan oleh Allah, pasti punya buah kehidupan. Pasti punya buah-buah. Nah, di sini kita harus menguji diri. Aku ini pantas enggak disebut orang yang sudah dibenarkan? Buah-buah hidupku apakah menunjukkan atau membuktikan bahwa aku pantas dibenarkan? Oleh sebab itu kerjakan keselamatanmu. Itu sama dengan usahakan supaya dirimu bisa benarkan. Apakah kalau seorang sudah dibenarkan berarti dia tidak punya salah, Pak? Alkitab mengatakan ternyata kamu yang dibenarkan juga masih orang berdosa. Artinya masih meleset, betul? Masih meleset. Bukan berusaha melanggar hukum, masih meleset. Harus kosakata, terminologinya harus terminologi perjanjian baru. Jangan pakai terminologinya orang Yahudi. Ternyata kamu yang dibenarkan masih berdosa. Bukan berusaha melakukan hukum Taurat. Kita kan bebas dari hukum Taurat. Halo? Nangkep ya saya ngomong ya? Ternyata kamu yang dibenarkan masih berbuat dosa. Masih berdosa. Begitulah. Berdosa di sini bukan berarti melanggar hukum toh. Hukum Taurat kita memang tidak hidup di bawah hukum Taurat kan? Tapi di bawah anugerah. Wah enak dong kita. Di bawah anugerah enak dong kita bisa buat apa saja. Nah di bawah anugerah itu artinya di bawah anugerah salib.
Dengan kau menerima salib, kamu harus hidup sesuai dengan salib itu diberikan. Halo? Kalau hidup di bawah anugerah lalu kita boleh hidup suka-suka, ngawur, bukan itu maksudnya. Di bawah anugerah di situ panggilan untuk hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Atau tadi kalimatnya, maksud salib itu diberikan, yaitu keselamatan, dikembalikan ke rancangan semula. Sama. Ini sinkron dengan ucapan Tuhan Yesus di seluruh Injil. Ikut aku itu berat. Tidak banyak orang. Nah kalau pembenaran secara sederhana itu, pokoknya percaya Tuhan Yesus, semua ada selamat. Nanti kalau ditanya begini, tapi kok dia jadi Kristen kok bisa pindah agama? Loh itu kok jahat banget? Dia nggak dipilih soalnya. Ngerti nggak? Aduh, emosi kalau dengar begitu. Paham nggak maksudnya? Semua kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik, karena iman. Loh tapi kok itu rusak? Kok itu pindah agama? Kok itu? Oh memang karena dia nggak dipilih. Enak banget jawabnya. Tapi karena orang pada bodoh ikut aja. Tapi kalau mengerti begini make sense nggak? Logik nggak? Logik jelas. Kok dia masih begitu? Ya memang ternyata yang dibenarkan ini masih berdosa. Berdosa itu bisa masih dipandang Taurat salah, bisa. Tapi juga bisa meleset. Gini loh saudara. Ini kayak matematik juga loh kadang-kadang. Kayaknya masih kayak matematik juga nih. Kan kita mestinya tepat di sini kan? Betul? Tapi Anda masih di sini. Ini wilayah Taurat. Tahu maksudnya? Taurat aja masih dilanggar. Masih mencuri, nggak jujur di perusahaan bisa. Ini masih wilayah Taurat ini. Ternyata kamu yang dibenarkan, kamu masih berdosa. Berdosanya itu begini, belum sampai sasaran. Masih meleset, belum di sini. Masih di sini Anda. Masih di sini. Masih di sini. Melanggar hukum, Pak. Ya kalau dilihat dari Taurat melanggar hukum. Tetapi kita kan tidak hidup di bawah hukum Taurat. Di bawah hukum anugerah kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Karena iman. Iman datang dari oleh firman. Belajarlah firman sampai kau mengerti menjadi seperti Kristus itu di sini. Seperti rancangan semula itu di sini. You harus jalan ke sana. You harus jalan ke sana. Kan orang-orang yang kita selamatkan entah mantan penjahat, mantan pelacur atau orang-orang rusak yang tidak bisa baik dalam sehari, betul? Ternyata masih di sini. Apalagi zaman itu, zaman Roma, zaman jahiliyah yang jahat, lalu masuk Kristen, masih di sini mereka. Jangan-jangan juga masih di sini. Tetapi mereka mau dibenarkan oleh iman. Terus jalan ke sana. Allah turut bekerja dalam segala, mendatangkan kebaikan, digiring ke sini. Ternyata kita yang dibenarkan orang berdosa. Berarti ya memang kita boleh berdosa tapi kita dibenarkan. Ngerti nggak? Begitu dulu kita mikir. Nggak apa-apa kita biar berdosa tapi kita kan sudah dibenarkan. Capek deh. Nah. Itu aspek sekarang. Kalau pembenaran dari aspek dimensi future. Kalau tadi past, present, sekarang future. Bahwa suatu kali akan dinyatakan secara deklaratif dan umum bahwa orang-orang percaya setia dalam kebenaran yang mengikut Tuhan Yesus adalah orang-orang yang dibenarkan. Ini di Lukas 18 ayat 1-8 dulu saudara. Kan ini nih, Allah akan membenarkan umat pilih. Hanya ini loh yang punya integritas ini. Ingat ya Lukas 18, betul? Ayat 1-8. Itu kan perjuangan. Tidak sama dengan dunia, Roma 12 ayat yang kedua. Perjuangan sampai dibenarkan. Tetapi
Tetapi, kata firman Tuhan, kalau anak manusia datang ke bumi, adakah dia mendapati iman di bumi? Iman yang membuat orang dibenarkan. Lukas 18, ayo baca deh. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, Ya, ia akan segera membenarkan mereka. betul. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, ya, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan meragukan nggak? Meragukan. Karena untuk memiliki integritas seperti janda ini, nggak gampang. Nggak gampang. Sampai Tuhan pun meragukan, adakah iman di bumi? Apakah orang berani punya integritas, berani bertahan dalam prinsip kebenaran, walaupun dunia sekitarnya berbeda? Oke, cukup. Amin. Amin.